Ini Nyekar. Nyadran di Pasaryan Eyang Panembahan Romo yang ada di Makam Sewu, Pajangan, Bantul. Ruwah ruru mulyaning arwah, kanthi tekane saiki dadiya salira kang lumrah, lega sumeleh ngetrapke budaya agung kebak wewarah, sing wus lestari kusuk asri kalampah, tinrap leluhur trep pantes temen-temen karambah, tundone ngelingake anak ponak para wayah, pranyata nyengkuyung nyambangi seleh sagah dumateng makam pindhe sepuh almarhum almarhumah pamungkase mrih nglanggeng lan suci tata cara ruwah. Ditulis oleh Koh Wat, Singapura, 20 Juli 2011. Disinilah Pasaryan Eyang Panembahan Budu dan pendereknya. Satu orang di sini, sedangkan garwa beliau Nyai Brintik atau Eyang Brintik berada di Pasaryan tempat lain yang jaraknya kurang lebih 1,5 kilo dari sini. Pasaryan yang ada di luar ini adalah penderek Eyang Panembahan Budu, namanya Kyai Seco Sedewo. Menika abdi kinasih Eyang Panembahan Budu. Ini termasuk pasaryan yang sudah dibelokkan oleh bangsa penjajah, termasuk Ba'alawi, mengenai garis keturunan. Yo, kalau nggak percaya kita lihat sebentar silsilahnya di sini. Nih lihat ya, silsilah Panembahan Budu, Pangeran Arya Banding, Ki Gaib atau Raden Trenggono. Dari nama Raden Trenggono ini aja udah kelihatan mencurigakan, ada tendensi untuk mengarahkan alur keturunan ke Demak. Ini lihat ya, beliau ini sebenarnya kan putra Brawijaya V atau Bri Kertabumi, Wikrama Wardana tahun 1469 1478. Tapi ketika turun di sini garisnya ditarik dari Arya Damar, terus ke bawah lagi Raden Kasan atau Jimbun, ini yang disebut Raden Patah, ke kanan Raden Kusen Kinsan, ini kan Chinese, Tiongkok. Nah ini ke bawah sampai Adipati Terung, kemudian geser ke kanan baru ketemu Eyang Panembahan Budu. Ini kalau ditarik garis keturunan berarti 1, 2, 3, 4, berarti ini masuk ke cicit Prabu Brawijaya V. Ini kan jauh banget mendowngrade, padahal beliau itu adalah putra Brawijaya V, tetapi diturunkan sampai di sini ya. Di sini di bawahnya ada Putri Gribik Jatinom, Raden Santri, ini jelas ya. Sedangkan kalau keturunan keempat yang dari garis keturunan Raden Bondan Kejawan itu kan hitung aja, Brawijaya V, Raden Bondan Kejawan, Ki Ageng Getas Pandowo, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nis, itu keturunan keempat. Di sini keturunan keempatnya ditaruh Eyang Panembahan Budu yang segaris keturunan dengan Ki Ageng Nis.
Ini kan jelas jomplang banget keturunannya. Wong yang Ageng Nes itu masih termasuk yang leluhur yang masih muda kalau dihitung dari periode Mataram. Yang Ageng Nes itu kan eyang dari Panembahan Senopati. Nah, ini jelas, ini ngacak-acak sejarah, ini benar-benar keterlaluan. Jadi generasi penerus harus mulai mendokumentasi atas pembelokan sejarah. Ini saya video ini kan untuk mendokumentasi terjadinya pembelokan sejarah. Sedangkan menurut keterangan langsung beliau yang Panembahan Bodo sendiri, beliau itu ya tidak lain putra dari Prabu Brawijaya V atau Bre Kertabumi. Sekarang ini sumbernya dari mana? Yuk kita lihat sumbernya dari mana. Nah, ini sumbernya dibuat oleh Haryadi, sumber pustaka.islam.net web ID. Ini mengacu pada DRHJ de Graaf dan DRGH Piget tahun 1986. Jelas ini merupakan program dari pembelokan sejarah dan masih melanjutkan pembalakan liar atas sejarah yang sesungguhnya di Nusantara. Ini harus segera disadari oleh para sejarawan, para arkeolog, dan semua pihak yang merasa bertanggung jawab atas kelangsungan hidup berbangsa dan negara, yang berpijak pada kebenaran sejarah, ya. Ini harus menjadi perhatian, terutama kalau sekarang ya dari Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, tapi ya saya lihat ya bukan mengecilkan ya, Menteri Pendidikan yang seringkali dipilih itu malah justru dari orang yang bukan pribumi. Nah itu ya gimana, mau punya tanggung jawab, dan rasa handarbeni jelas akan berbeda dibanding dengan wong sing bener-bener pribumi. Ini harus menjadi perhatian. Dan kita lihat di sini peran Belanda, bagaimana melanjutkan upaya-upaya penjajahan Belanda, imperialisme, pendidikan, seni budaya, sejarah sampai ke spiritual masih berlangsung. Dan ini memang dimulai sejak mengimpor bangsa zaman ke Nusantara. Nusantara harus bangkit, jangan menjadi generasi yang mengwaton percaya manut ela-elu, ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, taklid. Itu jadi generasi bodoh kalau seperti itu terus.